Apakah kamu adalah murid kelas 12 SMA atau mahasiswa yang lagi kesulitan nih menghadapi materi turunan? Padahal rasanya tuh dulu mudah loh. Mungkin kamu ketika belajar materi yang sekarang, kamu rasanya gampang-gampang aja sih materinya. Nggak ada yang susah. Tapi saat kamu kerjakan latihan, kamu kumpul dan dapat nilainya, eh, nilainya nggak sebagus yang kamu mau. Cukup mengecewakan. Atau kamu lihat teman kamu ngerjakan soalnya tuh gampang banget loh. Tapi ketika kamu coba kerjakan tuh terlalu panjang rasanya. Nah, apa penyebab hal tersebut bisa terjadi? Biasanya sih hal itu disebabkan oleh beberapa faktor ya. Bisa dibilang pertama jumlah latihannya kurang. Atau bisa juga karena kualitas latihannya tuh jelek. Soal-soal yang kamu kerjakan itu kurang bervariasi. Tapi ya intinya adalah dasar kamu nggak bagus. Yang artinya di pengetahuan kamu ada gap, ada celah jarak yang kurang oke. Ada gap-gap lubang-lubang yang harus kamu cari tahu di mana letak masalahnya. Kalau begitu, bagaimana dong solusinya? Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kelemahan ini? Ya, nggak ada solusi lain sih, cuma satu aja, yaitu belajar lagi. Kan nggak mungkin ya kamu bisa mendapatkan sesuatu tanpa ada usaha. Tak mungkin memenangkan hatinya tanpa ada perjuangan. Tapi ya nggak mungkin kan kalau kamu belajarnya dari nol lagi, buka lagi buku kelas 11, itu kan sesuatu yang nggak mungkin ya, terlalu menghabiskan banyak waktu. Alangkah enaknya kalau misalnya kita tahu loh di mana letak masalahnya. Maka dari itu yang akan saya lakukan di video ini. Layaknya dokter, saya akan coba diagnosa di mana letak permasalahan, di mana letak gap pengetahuan kamu. Dan bagaimana caranya? Caranya adalah saya akan berikan kamu 10 soal. 10 soal untuk mengecek di mana letak eh, kelemahan kamu. Tapi 10 soal ini bukan acak ya, karena udah saya pilih sedemikian rupa untuk mencari tahu bentuk-bentuk yang umumnya orang salah. Yang soal-soal yang ada perangkapnya loh. Dan di 10 soal ini akan saya bagi menjadi 3 level. Dengan level 1 yang paling mudah tentunya. Dan setelah kamu bisa coba kerjakan ke 10 soal ini, kemudian saya akan tunjukkan jawabannya. Dan setelah saya tunjukkan jawabannya, saya akan analisa bentuk-bentuk kesalahan yang biasanya sering terjadi, dan jika kamu mungkin salah di nomor tertentu, apa artinya dan apa yang harus kamu pelajari lagi. Ini adalah level 1. Dan kalau misalnya kamu merasa cukup yakin dengan tipe-tipe level 1 ini, kamu boleh aja skip bagian ini ya. Karena ini adalah bagian paling dasarnya loh. Tapi kalau kamu coba kerjakan dan ternyata banyak salah, ya artinya kamu harus buka lagi buku kelas 11 dan belajar materi turunan lagi dari yang dasar. Karena ini benar-benar bentuk yang paling basicnya. Nggak ada yang aneh-aneh. Oke, jadi silakan dicoba. Silakan di-pause dan dicoba. Oke, sekarang saya akan tunjukkan jawabannya ya. Oke, ini jawabannya. Nah, nggak banyak sih yang bisa aku bilang di level 1 ini. Karena ini ya kalau salah ya artinya memang dasarnya nggak bagus dan harus kembali buka buku kelas 11. Mungkin cuma ini sih yang bisa aku point out. Kalau kalian coba kerjakan dan di bagian ininya sudah benar, tapi ternyata hasil akhirnya berbeda, itu artinya kalian ceroboh masalahnya. Ya, bukan nggak ngerti, tapi saat berhitung ceroboh di aljabarnya. Dan itu nggak banyak sih yang bisa kalian lakuin. Mau belajar materi lama juga percuma.
Satu-satunya cara ya harus lebih hati-hati dan double check saat mengerjakan soalnya. Kemudian di cara alternatif ini ada baiknya untuk kalian baca supaya tahu ya kalau ngerjakan soalnya itu harus fleksibel, nggak boleh terlalu kaku ngikuti rumus. Itu sih level satunya. Sekarang level 2. Nah, level 2 ini sedikit berbeda karena sekarang kamu nggak cuma harus ngerti bentuk dasarnya, tapi kamu juga harus bisa utak-atik aljabarnya juga. Jadi, seperti sebelumnya, silakan di pause dan coba kerjakan. Oke, sekarang saya akan tunjukkan jawabannya ya. Oke, ini dia jawabannya. Nah, mari kita lihat satu persatu dan analisa kesalahan yang biasanya sering terjadi. Pertama, mulai dari nomor 4. Nah, di nomor 4 ini, kalau kamu kebingung bagaimana sih bisa mendapatkan bentuk-bentuk yang pangkat setengah dan pangkat negatif 2 ini, itu artinya yang menjadi masalah itu bukanlah turunanmu, tapi kemampuan kamu yang berhubungan dengan bilangan pangkat sama akar. Itu pelajaran kelas 9 SMP, bilangan pangkat dan akar. Jadi kalau kamu kesulitan, sebaiknya kamu coba buka lagi buku kelas 9. Nah, kalau kamu lihat di step ini kita masih cuma mengubah bentuk aljabarnya. Baru deh di baris berikutnya kita turunkan dan inilah hasil turunannya. Nah, sampai di situ itu sebenarnya udah cukup oke sih jawabannya. Tapi kalau mau dirapikan, ya kamu bisa ubah menggunakan bilangan pangkat dan akar lagi, dan didapatlah jawaban yang terakhir ini. Oke. Jadi di nomor 4 ini yang dites adalah kemampuan kamu mengutak-atik bilangan pangkatnya. Sekarang kita lihat nomor 5. Nah, nomor 5 ini sebenarnya soal jebakan ya. Karena terkadang kalau ngelihat yang bentuk kayak gini tuh murid tuh bisa terjebak loh. Nah, di sini kamu nggak boleh menurunkan mereka secara masing-masing. Kamu nggak boleh turunkan ini menjadi 3/2 akar X, lalu turunkan yang ini menjadi 4/x², lalu mereka dikali, itu nggak boleh. Karena kalau kamu kayak gitu, kamu harus pakai aturan kali. Tapi seperti yang saya bilang, itu nggak perlu, kamu harus fleksibel. Seperti yang bisa kamu lihat di sini, di baris kedua, kita utak-atik aljabarnya menjadi bilangan pangkat. Kemudian di baris ketiga, kita kalikan mereka. Ya, ini belum diturunkan sama sekali loh, ini cuma masih dikali aja. Jadi, 3 dikali min 2 dapatlah negatif 6. Kemudian X pangkat setengah dikali X pangkat min 2, itu jadilah X pangkat min 3/2. Sekali lagi, ini adalah materi bilangan pangkat, materi kelas 9 SMP. Jadi kalau kamu kesulitan berhubungan dengan yang pangkat-pangkat ini, kesitulah kamu harus belajar. Dan sekali lagi, ketika kita turunkan, inilah yang kita dapat, dan itu aja harusnya udah cukup oke. Tapi kalau mau dirapikan, ya bisa seperti yang di bawah ya. Oke, kita lihat ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini yang diuji adalah kejelian kamu berurusan dengan pecahan. Kalau kamu mengerjakan nomor 6 ini dengan aturan bagi, rumus U per V, itu bakal terlalu panjang. Nah, cara cepatnya adalah kalau kamu pisahkan pecahannya, seperti yang saya lakukan di bawah ini. Dan itu bisa disederhanakan jadi baris ke berikutnya.
baru deh diturunkan. Jadi kalau kamu telanjur mengerjakannya dengan aturan bagi, artinya masalahnya kamu adalah kamu kurang jeli loh. Kamu terlalu eh, ngelihat soal, nggak coba dipikir ada cara lebih mudah atau tidak, kamu langsung aja main pakai rumus. Itu bukanlah habit yang baik ya. Jadi sebaiknya coba pikir dulu, apakah bisa kita sederhanakan soalnya supaya lebih mudah. Nah, kemudian yang terakhir adalah soal nomor 7. Ini singkat aja ya. Karena di nomor 7 ini yang diterapkan adalah aturan rantai. Nggak ada utak-atik, tapi yang diterapkan aturan rantai. Nah, eh, seperti yang bisa kamu lihat di baris ini adalah hasil aturan rantainya. Dan kalau ada yang kamu tidak pahami atau yang berbeda jawabannya, artinya ke sanalah kamu harus belajar. Kamu harus buka tentang aturan rantai lagi, belajar lagi teorinya dan latihan lagi. Ya, karena saya nggak akan jelaskan aturan rantainya di sini, karena itu bakal terlalu panjang nantinya. Sekali lagi, video ini cuma untuk mendiagnosa di mana letak kelemahan kalian. Oke, sekarang level 3. Nah, di level 3 ini, yang diuji adalah kejelian kamu dan kemampuan kamu untuk melakukan kalkulasi dengan turunan yang kompleks. Karena di sini, kamu harus menggabungkan berbagai trik dari level sebelumnya ke dalam satu soal. Jadi, bisa aja kamu harus menggabungkan aturan bagi sama aturan rantai sekaligus. Oke, jadi silakan di-pause dan dicoba. Oke, sekarang saya akan tunjukkan jawabannya. Nah, ini dia jawabannya. Mari kita lihat dan kita analisa satu persatu apa yang terjadi di sini. Jadi, kalau di nomor 8 ini, itu yang digabungkan adalah aturan kali dan aturan rantai. Kita bisa misalkan 3x ini sebagai U, dan akar 4x tambah 1 ini menjadi V. Jadi kita harus menggunakan aturan kali seperti yang bisa kamu lihat di sini. Nah, aturan rantainya di mana? Aturan rantainya dipakai ketika kamu menurunkan V ini. Ketika kamu turunkan dia jadi V aksen, kamu harus gunakan aturan rantai. Jadi nomor 8 itu gabungan aturan kali dan aturan rantai. Kemudian di nomor 9. Nah, kalau di nomor 9 kamu pakai aturan bagi, itu bakal terlalu panjang dan ribet ya. Kuncinya tuh adalah kejelian kamu melihat soalnya. Di sini kita bisa ubah pecahannya menjadi seperti ini menggunakan sifat pangkat. Kemudian dari situ ya kita tinggal turunkan dia menggunakan aturan rantai saja. Oke, cukup aturan rantai saja. Kemudian di nomor 10, di sini kita harus menggunakan aturan bagi, dan aturan rantai sekaligus. Kita bisa misalkan pecahan yang di dalam akar sebagai U, sehingga persamaan kita berubah menjadi akar U. Kemudian kita turunkan menggunakan aturan rantai sehingga kita dapat hasil yang seperti ini. Lalu kita tinggal turunkan saja. Maksudnya kita tinggal substitusikan saja U dan U aksennya. Dan seperti yang kamu bisa lihat di sini, U aksen didapat dari aturan bagi. Oke. Jadi ya di sini yang diuji adalah kemampuan kamu untuk melakukan perhitungan yang ribet ya. Karena seperti kamu bisa lihat di nomor 10 ini, hitungannya lumayan berat, lumayan kompleks. Dan kalau kamu berhasil sampai bagian ini, itu sudah cukup bagus sih.
Artinya tuh kamu menguasai aturan bagi sama aturan rantai, lalu kamu bisa gabungkan mereka. Tapi kalau mungkin hasil akhirnya salah, ya itu artinya hitungan kamu saja yang kurang teliti. Tapi soal turunan, ya kamu sudah cukup oke. Jadi ya dari level 3 ini kamu bisa tahu sejauh mana kamu bisa menggabungkan berbagai teknik dan trik tersebut. Begitulah video ini. Saya harap video ini membantu kalian untuk mencari tahu di mana letak kelemahan kalian, sehingga kalian tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Dan jika kalian suka video ini, tolong like dan subscribe videonya ya. Dan jika ada yang kalian mau request untuk dibahas selanjutnya, komen saja. Oke, bye-bye.